Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صدق الله وصدق الرسول. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tiada bandingnya sehingga kita dapat menjalankan segala perintah-perintahnya. Salawat bermahkotakan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita diberikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian yang berbahagia dan para dewan juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan materi kultum bertemakan tentang melatih kesabaran dengan berpuasa. Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita semua adalah kembali mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dengan bulan yang sangat agung yaitu bulan Ramadan, untuk merasakan kembali nikmatnya berpuasa. Kita semua bisa lebih mengerti arti dari seteguk air bagi tenggorokan yang haus. Dengan puasa kita lebih tahu manfaat sepiring nasi bagi perut yang sedang lapar. Puasa memiliki arti menahan diri dari haus dan lapar. Lebih dari itu juga mengajarkan kepada kita semua untuk cara menahan diri dan melatih diri dengan bersabar. Orang yang sedang berpuasa tidak diperkenankan mengonsumsi dan mengerjakan hal-hal yang diperbolehkan di waktu tidak berpuasa sebelum sampai pada waktunya, yaitu waktu berbuka. Artinya kita semua dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar sebelum mencapai waktu diperbolehkannya makan dan minum dan lain-lainnya. Karena itu tujuan pokok di balik syariatnya puasa adalah agar orang-orang yang berpuasa dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183 halaman 28 paling kiri sebelah atas. Dalam hal ini adalah hubungan puasa dengan ketakwaan itu sendiri. Mengapa Allah menjadikan takwa sebagai tujuan pokok daripada puasa? Mengapa bukan yang lainnya? Lalu dikatakan oleh Syekh Muhammad Ali As-Subuni dalam salah satu karyanya menjelaskan alasan mengapa takwa menjadi tujuan pokok di balik syariatnya puasa. Menurutnya, takwa adalah pokok dari kesabaran. Orang yang sedang puasa dilatih untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepadanya baik di waktu rahasia maupun di waktu yang terbuka. Dalam keadaan rahasia, bisa saja seseorang tidak taat kepadanya dengan cara tidak puasa. Namun di saat itulah ketakwaan dan keimanannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisakah dia bersabar dan terus berpuasa hingga mencapai waktunya berbuka, atau justru terbawa oleh rayuan nafsu yang jelek sehingga tidak bersabar dan berhenti puasa? Karena itu, dengan berpuasa, seseorang akan semakin terdidik untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepadanya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ali As-Subuni. Puasa bisa mendidik jiwa manusia dengan sesuatu yang telah tertanam di dalam jiwanya, berupa takut kepada Allah dan selalu merasa diawasi baik di waktu rahasia maupun di waktu yang terbuka. Dan puasa juga menjadikan seseorang bertakwa dan bersih serta jauh dari setiap sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Ali As-Subuni, Tafsirul Ayatil Ahkam, Damaskus, Maqatabul Al-Ghazali 1400 Hijriah, juz 1 halaman 93. Ketakwaan dan kesabaran merupakan dua komponen yang tidak bisa dipisahkan dalam menjalani ibadah puasa. Keduanya merupakan konsekuensi dari adanya puasa itu sendiri. Artinya orang-orang yang berpuasa sedang melatih dirinya untuk terus berada di jalan yang telah disyariatkan oleh Islam, dengan tujuan menjalankan segala perintah Allah
atau imtisalan li amri, dan berharap pahala dari Allah, ihtisaban lil ajri. Ini merupakan intisari atau inti di balik syariat puasa. Karenanya dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW menyebutkan bahwa puasa merupakan separuh dari kesabaran. Nabi SAW bersabda, as-saumu nisfus sabri, puasa adalah separuh dari kesabaran. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Lalu dikatakan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Munawi yang wafat 1031 Hijriah dalam salah satu karyanya mengatakan bahwa puasa dan sabar memiliki kandungan yang sama. Sabar adalah memampukan diri untuk mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sedangkan puasa adalah menahan keinginan hawa nafsu agar tidak menerobos hal-hal yang diharamkan ketika puasa. Al-Munawi, Faidul Qadir, Syahril Jami'is Saghir, Mesir. Maktabah At-Tajriyah 1356 Hijriah, juz 3 halaman 372. Sedangkan Syekh Waliuddin Abu Abdillah At-Tibrizi wafat 741 Hijriah dalam kitabnya mengatakan alasan dibalik puasa menjadi bagian dari kesabaran adalah karena sabar merupakan upaya untuk mengajak diri sendiri dalam mengerjakan kewajiban dan menahan diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan puasa adalah upaya untuk menahan keinginan hawa nafsu yang terus mengajak pada keharaman tersebut. Syekh Waliuddin, Mishkatul Masabi Ma'amaratil Mafatih, Beirut Darul Kutub Ilmiah, juz 2 halaman 35. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan keuntungan di bulan Ramadan dan tidak termasuk orang-orang yang menyia-nyiakannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka dari itu saya mengajak para seluruh hadirin dan para dewan juri sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sedang berada di bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh berkah dan bulan yang penuh mulia. Maka dari itu perbuatlah banyak kebaikan-kebaikan yang ada. Lalu jangan sia-siakanlah setiap hari untuk melakukan kebaikan-kebaikan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa yang dikatakan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Dan perbuatlah banyak kebaikan, dan semoga amal kita dari hari pertama hingga hari ke-30 nanti sampai akhir Ramadan nanti, insyaallah semoga kita diterima segala amal ibadah kita agar Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Kultum yang kurang banyak materinya, tetapi insyaallah bermanfaat untuk para penonton dan juga para dewan juri sekalian. Undur maqala wala tandur maqala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.